Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel GATech seputar teknologi informasi dan pembelajaran. Pada video sebelumnya kita sudah mempraktekkan dasar config dari router mikrotik. Di video kali ini, di lab 2 ini, kita akan coba mempraktekkan bagaimana cara meremote router Cisco menggunakan Telnet dan SSH. Buat teman-teman yang belum melihat video di lab 1, silakan teman-teman lihat terlebih dahulu. Di bagian atas sudah GATech sediakan linknya, dan di bagian deskripsi juga GATech sediakan link video lab 1. Buat teman-teman yang ingin melanjutkan di lab 2 ini, basic config yang GATech lakukan di lab 1 sudah GATech sediakan di bagian deskripsi. Silakan teman-teman download terlebih dulu basic config lab 1, kemudian kita copy, lalu kita ganti namanya menjadi lab 2. Lab 2 ini kita hapus, jadi file ini sudah ada di deskripsi, jadi silakan teman-teman download, kemudian kita ganti menjadi lab 2. Jadi kita melanjutkan praktek lab 2 ini, mempraktekkan sesuai dengan lab 1 sebelumnya. Jadi kita jalankan basic config lab 2 ini. Kita tunggu proses aplikasi Cisco Packet Tracer jalan, ini masih loading. Kita tunggu sampai tampil. Di sini kita close, kemudian akan tampil topologi lab 1 yang akan kita lanjutkan untuk praktek lab 2. Jadi nanti lab 2 ini PC 0 dan PC 1 bisa melakukan konfigurasi menggunakan Telnet atau menggunakan SSH untuk melakukan konfigurasi router Cisco. Tentunya di saat kita sudah terhubung ke dalam sebuah jaringan, kita tentunya tidak akan melakukan remote router Cisco menggunakan kabel konsol, menggunakan port COM, kan, tetapi kita memanfaatkan jaringan sebagai media untuk kita melakukan proses remote ke perangkat router yang kita gunakan. Apakah itu menggunakan Telnet atau menggunakan SSH. Sekarang kita coba jalankan router kita yang sebelumnya ini sudah kita config. Ini enable, passwordnya 12345. Buat teman-teman yang mendownload file VKZ ini, silakan coba jalankan filenya, kemudian teman-teman coba ikutin video ini. Selanjutnya kita jalankan client PC 0, kemudian desktop IP configuration. Di sini sudah mendapatkan IP. Begitu juga PC 1 harusnya juga mendapatkan IP. Ini sudah kita praktekkan di video lab 1. Jadi buat teman-teman yang belum paham, silahkan lihat kembali video lab 1. Selanjutnya kita akan melakukan remote Telnet dan SSH. Di sini kita coba masukin 192.168.10.1 alamat router kita. Jadi coba kita
tes apakah sudah bisa. Coba kita tes. Di sini username dan passwordnya belum kita tambahkan. Sekarang kita coba tambahkan terlebih dahulu. T, kemudian kita tambahkan username-nya kita tambahkan SMK, kemudian secretnya 12345. Kemudian kita coba tambahkan di sini SMK connect. Di sini tidak bisa kita lakukan karena akses menggunakan SSH ke router belum diizinkan. Begitu juga dengan telnet, kita coba 192.168.10.1 connect. Tentunya belum juga bisa karena akses telnet ini belum diizinkan. Sekarang kita coba aktifkan yang pertama telnetnya terlebih dahulu. Di sini kita ketikin perintah line, kemudian teman-teman coba tanda tanya. Di sini ada LAN, kita akan menggunakan VTY, virtual terminal. Kemudian VTY, setelah VTY kita tanda tanya lagi. Di sini ada 0 sampai 15 freeze LAN number. Freeze LAN number kita buatin 0, kemudian kita tanya lagi. Di sini ada last LAN number, kita buat 4, enter. Kemudian kita tambahkan passwordnya 123, kita enter. Kemudian login. Selanjutnya kita coba masuk dari PC menggunakan telnet. Kita masukin 192.168.10.1 connect. Harusnya di sini kita sudah bisa masuk ke router yang kita gunakan. Kemudian kita inputkan 123 enable, kemudian 12345 enter. Di sini kita sudah bisa meremote router Cisco yang kita gunakan. Coba kita lihat show running config. Di sini terlihat informasi line VTY, password yang kita gunakan 123. Tentunya agar komunikasi kita lebih aman, jadi solusinya kita coba remote menggunakan SSH agar antara PC dengan router ini menggunakan secure atau dienkripsi, sehingga nanti remote dari klien menuju router akan lebih aman. Sekarang kita coba aktifkan agar klien ini bisa meremote router menggunakan SSH. Sekarang kita coba cek dulu, kita masukin SSH 92.168.10.1. Sini SMK connect, sini belum bisa. Sekarang kita coba aktifkan. Di sini kita exit. Kemudian kita gunakan perintah IP domain, atau kita lihat tanda tanya yang akan kita gunakan domain name. Domain name, definisi default domain name. Jadi kita definisi untuk domain yang kita gunakan. Domain name. Domain name-nya kita bikin smk.com. Enter.
Kemudian kita tambahkan kripto. Sini setelah kripto, coba kita tanya yang akan kita gunakan di sini yaitu key. Ini ada key, long term key operation. Oke. Kemudian kita gunakan tanda tanya lagi, yang akan kita gunakan generate, mengenerate kunci baru, generate. Kemudian kita gunakan tanya lagi, yang kita gunakan RSA, enter. Di sini kita bisa menggunakan 512 atau bisa kita gunakan sampai 248. Tentunya semakin besar bit yang kita gunakan akan menggunakan resource memori yang juga besar. Jadi untuk sekarang kita gunakan 512. Sini oke. Selanjutnya kita gunakan line VTY 04. Kemudian transpose input SSH, enter. Sekarang kita coba gunakan SSH 192 168 10.1, username-nya SMK, connect. Kemudian kita tambahkan passwordnya 12345. Kita masukin passwordnya enable 12345. Di sini kita sudah bisa meremote router Cisco yang kita gunakan. Sekarang kita coba remote kembali menggunakan telnet 192 68 10.1. Di sini tidak bisa karena di bagian router kita hanya mengizinkan inputnya SSH. Coba kita transpose input. Di sini kita gunakan tanda tanya. Apabila kita gunakan AL, berarti seluruh protokol akan bisa meremote baik telnet maupun SSH. Dan apabila kita gunakan SSH, perintah di sini kita gunakan SSH sehingga telnet tidak bisa meremote router Cisco yang kita gunakan. Contohnya kita coba aktifkan inputnya telnet, enter. Sekarang kita coba praktekin SSH, tentunya tidak bisa untuk remote router menggunakan SSH ini 192 168 10.1, kemudian SMK connect. Sini tidak bisa karena di routernya kita hanya mengizinkan telnet. Kalau kita gunakan telnet, di sini kita tutup, kita coba jalankan. Kita jalankan telnet, tentunya harusnya bisa 92 10.1 connect. Sini 123 enable 12345. Sini sudah bisa kita lakukan. Atau kita mau mematikan kedua-dua remote ini tidak bisa digunakan. Jadi tinggal kita transpose input. Di sini ada non. Kita gunakan non. Sekarang coba kita remote lagi. Ini kita tutup. Kita gunakan sini telnet 192 168 10.1. Harusnya tidak bisa. Itu juga dengan SSH 92 168 10.1.
di sini SMK connect tidak bisa. Atau kita coba aktifkan semua protokol. Di sini kita ganti, di sini menjadi AL. Kemudian kita enter, kita coba tes remote di sini 192.168.10.1 SMK. Yang connect 123. Enable 12345. Oke, sudah bisa kita lakukan. Begitu juga dari PC 1. Kita coba remote menggunakan telnet 92.168.10.1 123 enable 12345. Jadi bisa kita akses menggunakan SSH dan menggunakan di sini kita gunakan, kita tutup, kita gunakan telnet PC 1 192.168.10.1 connect 123 N 12345. Ini di sini SSH, di sini telnet. Sudah bisa kita remote router menggunakan SSH dan telnet. Silakan teman-teman praktekkan lab 2 ini. Apabila teman-teman terkendala di lab 2 ini, silakan teman-teman tulis di kolom komentar, nanti kita diskusikan bersama. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan kita lanjutkan nanti di lab 3 dengan pembahasan yang lebih menarik lagi. Buat teman-teman yang belum support channel Giatek, silakan bantu supportnya dengan cara berikan like, berikan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.